Laporan media Argentina Ole menuliskan bahwa hal tersebut insolito alias tidak biasa. Usut punya usut, penggunaan kain hitam untuk menutupi lapangan tersebut merupakan permintaan Sintayong. Oke guys, kini tibalah masanya. Timnas Indonesia perlu fokus 100%. Kalau lebih 200% itu lagi bagus. Fokus kepada perlawanan menentang Timnas Argentina nanti. Dan apa yang dilakukan pendekatan oleh Sintayong untuk di latihan lapangan yaitu ditutupi dengan kain hitamnya supaya semua pemain perlu fokus dan Sintayong mengatur strategi ini dengan lebih baik dengan taktikal dan juga formasi yang paling berkesan ketika menentang juara nomor 1 dunia yaitu Argentina. Dan apa yang dilakukan oleh Sintayong ini adalah merupakan strateginya tersendiri dan juga ini adalah logik akalnya yang mana penutupan kain hitam di latihan Timnas Indonesia itu agak mengelirukan beberapa netizen ataupun pendukung, tetapi inilah yang dilakukan oleh Sintayong. Mereka perlu fokus, mereka perlu atur strategi yang terbaik karena yang ditantang ini adalah juara dunia yaitu Timnas Argentina. Dan diketahui dengan ketiadaan Messi, Indonesia perlu mencari peluang ini. Mungkin hikmahnya di sini, perlu mencari peluang ini. Ketiadaan Messi dan juga Angel Di Maria ini, mudah-mudahan Indonesia dapat mengatasi Argentina, mendapat gol dan juga kemenangan. Walaupun di atas kertasnya itu tidaklah diidamkan penuh harapan bahwa kemenangan Indonesia ke atas Argentina, tetapi peluang ini perlu digunakan sebaik-baiknya oleh Timnas Indonesia tatkala Argentina tidak menampilkan Lionel Messi dan juga Angel Di Maria. Jadi apapun guys, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Dan di sini kita lihat sedikit video daripada channel Serambi News. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Di mana latihan ini ditutupi dengan kain hitam. Apa artinya guys? Ayo kita lihat sendiri dalam video ini. Pemandangan tak biasa di lapangan latihan Timnas Indonesia yang ditutupi kain hitam mendapat sorotan dari media Argentina. Nah, ini guys, lapangan latihan Timnas Indonesia ditutupi kain hitam. Media Argentina heran, ini cuma persahabatan. Jadi apapun ini strategi Sintayongnya untuk mendapatkan fokus 200% dalam perlawanan ini. Iya, kita semak dulu udah guys, kenapa ditutupi kain hitamnya. Oke. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada agenda FIFA Matchday Juni 2023. Laga uji coba bersejarah antara Timnas Indonesia versus Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Senin 19 Juni 2023. Keberadaan kain hitam tersebut membuat pemain nampakkan kain hitam dikelilingi di dalam stadion ini. Mungkin tidak ingin ada sesiapa yang ingin mengambil foto ataupun ingin melihat strategi yang dilakukan oleh Indonesia ini ya. Ini logik akal Sintayong ingin menutupi lapangan latihan ini. Oke. Pemain tidak bisa melihat ke area luar lapangan. Penggunaan kain hitam untuk menutupi pagar lapangan ini menjadi sesuatu yang berbeda dalam persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Argentina pada 19 Juni nantinya. Biasanya tim Garuda melakoni sesi latihan dengan pemandangan yang terbuka. Dengan begitu, supporter atau penonton yang kebetulan hadir bisa melihat dari jauh aksi para pemain Timnas Indonesia saat berlatih. Selain ditutupi kain hitam, tempat latihan Timnas Indonesia juga dijaga oleh sejumlah pria berbadan kekar. Rupanya, potret latihan Timnas Indonesia yang ditutupi kain hitam tersebut langsung membuat media Argentina heran. Laporan media Argentina Ole menuliskan bahwa hal tersebut insolito alias tidak biasa. Usut punya usut, penggunaan kain hitam untuk menutupi lapangan tersebut merupakan permintaan Sintayong.
Juru taktik Ini guys, permintaan Sinteyong. Sinteyong mungkin ada strategi baru ya, ataupun informasi terkini. Karena Sinteyong ingin menggunakan seluruh pengalamannya ketika dia mengendalikan Korea Selatan yang mengalahkan Jerman guys di Piala Dunia 2-0 kalau tidak silap. Jadi mungkin ini yang dia ingin lakukan. Strategi yang paling terbaik yang diatur oleh Sinteyong ini. asal Korea Selatan tersebut melakukan cara tersebut agar para pemainnya fokus. Pasalnya, lawan yang akan dihadapinya merupakan tim dengan peringkat nomor 1 di dunia. Kini Argentina telah tiba di Indonesia. Armada Lionel Scaloni tersebut telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Jumat 16 Juni 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tapi guys, tidak mustahil juga kan Indonesia ini mungkin akan membuat kejutannya. Sebab Argentina mengalahkan Australia cuma 2 gol berbalas 0. 2-0 ya. Walaupun di situ ada Messi, ada Angel Di Maria. Tetapi ini tiada Messi, tiada Angel Di Maria. Jadi mungkin Indonesia akan melakukan kejutan ya guys. Saya pun tidak sabar sebenarnya melihat perlawanan 19 Juni ini nanti. Apakah kejutan yang akan dilakukan oleh Indonesia? Dan kita sama-sama doakan guys supaya Indonesia akan melakukan yang paling terbaik dan menggunakan sepenuh kuat tenaga untuk mengekang asakan serangan daripada timnas Argentina ini. Kita pakai semua baju kaos timnas Indonesia nanti. Jangan pakai Argentina guys, pakai Indonesia punya tim macam ini. Oke, kita lanjut. Namun sayangnya Argentina dipastikan tidak akan turun dengan kekuatan terbaiknya saat melawan timnas Indonesia. Pasalnya, jawara Piala Dunia 2022 itu tidak akan diperkuat 3 pemain andalannya, yaitu Lionel Messi. Selain Messi, Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria juga turut absen ke Indonesia. 3 orang absen. Oke guys, itu dia kemahuan dan keinginan Sinteyong rupanya untuk memastikan lapangan timnas di latihan Indonesia ini ditutupi kain hitam. Jadi ini sangat serius, Sinteyong mengambil serius perlawanan ini sebagai perlawanan yang sangat epik, perlawanan yang bersejarah, dan perlawanan yang perlu diberikan tumpuan 200%. Jadi Sinteyong merupakan pelatih internasional dan dia mengetahui ya bahwa pertandingan ini sangat penting, dan dia ingin memastikan bahwa latihan timnas Indonesia ini tidak diganggu oleh sebarang fokus yang boleh pemain-pemain ini kehilangan fokus sepenuhnya. Jadi sebab itu dia ingin memastikan bahwa latihan lapangan ini ditutupi dengan kain hitam. Dan itu mungkin ada rahasia di sebalik latihan untuk perlawanan dengan Argentina ini. Jadi saya punya pendapat, pandangan juga supaya pemain-pemain keturunan dan pemain naturalisasi itu diutamakan dan akan bergabung ke semuanya untuk menentang Argentina ini. Saya ingat di bagian bawah Jordi Amat perlu diletakkan di center back, Sandy Walsh, Sheni Patinama, dan Elkin Bagot di hadapan sedikit membantu bagian gelandang. Kemudian akan dibantu oleh pemain-pemain lokal di bangku cadangan seperti Aran pertama, Rizky Ridho mungkin diperlukan dan dimasukkan di babak yang kedua ataupun bagaimana. Dan di bagian gelandang itu perlu ada Maklok, itu sangat penting. Maklok sangat rajin, Maklok juga dapat mengimbangi mungkin gelandang tengah Argentina, dan Maklok ini perlu dibantu oleh Ivo Jenner dan juga di hadapan Rafael Strik bergandingan dengan Dimas Darajat, dan perlu bersedia untuk pemain-pemain lain juga seperti Marcelino Ferdinand, Edo, dan juga Sadi Ramdhani. Jadi kesemua pemain-pemain ini perlu fokus 200% guys, bukan 100%, 200%. Bagi saya ini adalah perlawanan yang mana dia sangat sukar lagi untuk berulang kembali ya, dan kalaupun berulang kembali mungkin berpuluh tahun baru Indonesia itu akan dapat lagi menentang Argentina. Jadi gunakan peluang ini sebaiknya
untuk memastikan bahwa mereka menggunakan 100% kekuatan. Pemain-pemain Indonesia perlu menggunakan itu sebenarnya. Jadi ini yang ingin diterapkan oleh Sinteyong. Biar fokus, biar tiada penonton yang melihat latihan timnas ini, jadi fokus itu dapat ditujukan khas untuk strategi dan juga formasi yang ingin diterapkan Sinteyong mengekang Argentina nanti. Dan perlu diketahui bahwa Argentina tidak akan menampilkan Messi dan juga Angel Di Maria. Dan inilah peluang yang besar untuk timnas Indonesia mengambil ruang ini untuk bisa mencetak gol dan juga mendapat kemenangan. Walaupun di atas kertasnya itu kita pikirkan kemudian ranking itu. Ranking Argentina di nomor 1, ranking Indonesia di ranking 149 itu kita ketepikan dahulu. Yang penting fokus bahwa ini perlawanan yang mungkin Indonesia akan membuat kejutan lebih besar ke atas Argentina ini. Jadi di perlawanan pertandingan nanti, saya suka untuk semua pemain Indonesia memakai kaos timnas Indonesia. Jangan pakai Argentina guys, jangan pakai baju Argentina. Pakai seragam timnas Indonesia di stadion ataupun menonton di luar stadion ataupun di television masing-masing, di media sosial masing-masing. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terkini dan info terbaik dari kalian. Sampai berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.